Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidi walil adnan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidul insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkahan limpahan karunia rahmat jualah kita bisa kembali mendengarkan tausiah ceramah di bulan puasa ini. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang niat-niat dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kemarin itu ada 10 niat dalam menuntut ilmu supaya kita mendapatkan fadilah dalam menuntut ilmu. Di kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis fi Syarhil Lubabil Hadis karanganil alim al-fadil al-wara al-kamil Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, di sini ada disebutkan bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama tentang fadilah ilmu dan ulama. Nah, jadi di dalam kitab ini disebutkan tentang fadilah ilmu dan fadilahnya ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idqi alfi raqabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sebentar pada majelis ilmu yang kau tidak menyentuh akan pena dan tidak pula kau menulis akan satu huruf, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi orang yang mendengarkan haja pada menulis atau mencatat papadahan-papadahan tuan guru, itu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Nah, itu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Artinya baik benar kita mendengar ilmu haja, walaupun sambil terguring-guring, tetapi kita hadir di majelis ilmu, kita mendengarkan ilmu, itu, maka itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Wa nadharuka ila wajhil alim
khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan memandangnya engkau kepada wajah orang alim itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan dengan itu kuda pada jalan fisabilillah. Nah, kita memandang dengan kepada orang-orang ahli ilmu, kepada para alim ulama, kepada para habaib, kita memandang mereka, maka itu lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik. Jadi memandangnya kita kepada wajahnya orang alim itu lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Dan salamnya engkau dan memberi salamnya engkau atas orang alim itu lebih baik bagi engkau daripada ibadah 1 tahun. Kita toh beta mau lawan tuan guru, kita beri salam sedin, assalamualaikum, ya tuan guru, waalaikumsalam. Maka itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Banyak fadilah-fadilah tentang fadilah ilmu, fadilah-fadilah ulama, yang mana kita apabila mengamalkan dengannya, maka kita akan mendapatkan banyak pahala dan mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apabila kita melaksanakan di bulan suci, di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih dilipat gandakan pahala-pahala kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaannya orang berilmu itu atas orang yang ahli ibadah. Nah, jadi ada 2. Orangnya berilmu dan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini apa? Tahu gawi aja. Tahu beribadah aja, kalau tahu ilmunya nih. Oh, tata caranya ini, oh tata caranya begini. Nah, ada 2 tadi. Perbedaan daripada orang alim dan dengan orang ahli ibadah. Orang yang alim itu mengetahui apa-apa yang ia perbuat tentang suatu ibadah. Kalau orang yang abid itu adalah orang yang ibadah aja tanpa dia mengetahui apa yang dia lakukan. Lebih baik mana antara 2 ini? Apakah lebih baik orang alim atau orang yang ahli ibadah tadi? Kata Nabi, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatil badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Nah, lebih bersinar mana? Bulan purnama, awan, bintang-bintang. Jelas lebih bersinar bulan purnama daripada bintang. Jadi keutamaan orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu seperti bulan purnama atas seluruh bintang-bintang.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu, barang siapa yang mencari untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtuwa, diampuni baginya sebelum bahwa dia melangkah. Nah, ini orang tadi hanya hendak berpindah dari suatu majelis ilmu tuntung hendak menuju ke majelis yang lain, Allah ampuni orang tadi. Saking besarnya kemuliaan menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahil kurama mukramun. Muliakanlah oleh kalian akan ulama. Fa innahum indallahi kurama mukramun. Maka sesungguhnya mereka itu ulama di sisi Allah itu orang-orang yang mulia, lagi dimuliakan. Nah, jadi kita wajib untuk memuliakan para ulama. Jangan sampai di hati kita, di dalam pikiran kita, sampai ada berprasangka buruk kepada para ulama. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu. Sesungguhnya sebagian sangka itu adalah suatu dosa. Fala tajassasu, maka janganlah kau mencari-carinya. Jadi berprasangkalah baik kepada para ulama, karena mereka itu ialah orang yang mulia, lagi dimuliakan. Sebelum kita lanjut ke fadilah menuntut ilmu yang lain, kita akan terlebih dahulu break sebentar dengan sambil kita membacakan sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para sahabat Al-Khair 92,7 FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memandang kepada wajahnya orang alim akan suatu pandangan, fafariha biha, maka dia senang dengan sebab dia memandang wajah orang alim tadi. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Maka Allah ciptakan bagi itu orang, maka Allah ciptakan baginya daripada sebab dia, pandangan dia, akan seorang malaikat yang memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Kan? Nyaman benar. Kita memandang lawan orang-orang alim dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kita bahagia memandang mereka. Allah ciptakan malaikat yang senantiasa malaikat itu memintakan ampun kepada kita, memintakan ampun kepada Allah
dengan dosa-dosa kita. Malaikat yuk memintakan ampun pada Allah. Malaikat tuh kada berdosa, kada ada dosanya. Dan orang yang kada berdosa itu apabila meminta kepada Allah lakas dikabulkan. Nah, jadi dengan hadis ini, marilah kita sama-sama pandanglah selalu kepada para ulama-ulama, para habaib-habaib dengan pandangan yang kita itu senang memandang mereka, maka insya Allah Allah akan menciptakan malaikat yang selalu memintakan ampun kepada kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memuliakan akan orang alim, maka sungguh dia memuliakan aku. Nah, jadi Nabi apabila orang itu memuliakan orang alim, maka ini sama memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Orang yang memuliakan aku, maka sungguh dia itu memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Dan orang yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah di surga. Nah, jadi apabila tuh kita hendak mendapatkan surga, maka muliakanlah para ulama. Muliakanlah para ulama. Apabila kita memuliakan ulama itu adalah maka sama kita itu memuliakan Nabi kita. Apabila kita memuliakan Nabi kita, maka sama kita dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memuliakan Allah, maka tempat kita adalah di surga. Kan? Jadi nyaman aja. Bila hendak masuk surga, muliakanlah para ulama. Jangan hendak sekali-sekali memusuhi mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahli. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guringnya orang alim itu lebih afdal, lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Kenapa? Karena orang-orang alim itu tahu bacaan supaya berpahala sampai bangun tidur. Jadi ketika hendak guring orang-orang alim tadi membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, berniatnya mudahan dengan aku sebab aku guring ini Allah sehatkan tubuhku supaya aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guringnya para ulama tadi yang berniat seperti tadi, yang berdoa seperti tadi, maka guringnya itu adalah ibadah. Cuman benar guring aja. Tetapi ketika orang yang jahil itu beribadah, orang jahil beribadah, ini sembahyang, tapi kada tahu rukun, kada tahu syarat sah sembahyang, gawi, padahal nyata tinggal rukun, padahal nyata tinggal syarat sah sembahyang, ada sah sembahyang, batal, kada diterima ibadahnya. Jadi kenapa guringnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil? Karena apabila kita beribadah dalam keadaan jahil, maka kemungkinan syarat dan rukun-rukunnya bisa tertinggal, bisa tak salah. Maka dari sebab itu belajar terus. Belajar terus.
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdala min an ayyusalliya al-farakatin tatawuan. Orang yang belajar akan satu bab daripada ilmu yang dia beramal dengannya atau tidak mengamalkan dengannya, adalah dia itu lebih afdal daripada bahwa dia sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah. Nah, jadi apabila kita belajar satu bab ilmu, kita tuh mengamalkan ataupun kita kada mengamalkan, itu adalah lebih afdal daripada bahwa kita sembahyang itu 1000 rakaat sembahyang sunat. Nah, jadi tetap kita menuntut ilmu. Tetaplah menuntut ilmu. Dan sambil mengamalkan. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mengamalkan ilmu, melajari ilmu tetapi inya kada menggawi. Qala Allah Ta'ala kabula maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan tapi dia tidak memperbuat. Nah, itu paling besar kemurkaan Allah, karena orang yang bisa menyampaikan aja tetapi orang tadi kada menggawi. Nah, jadi sebaiknya apabila kita belajar, usahakan amalkanlah ilmu tadi. Tunggu dikitan. Kadakah langsung banyak yang disampaikan guru tadi? Tunggu dikitan barang asalkan kita mengamalkan ilmu tadi. Man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fit dunya wa man jalasani fit dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi, barang siapa yang mengilangi, barang siapa yang mengunjungi akan orang alim, faka'annama zarani, maka seolah-olah dia menziarahi aku, mailangi aku, ya Nabi. Nah, jadi kita nyaman aja bila kita tuh hendak mailangi Nabi, maka ilangilah para alim ulama tadi. Bila kita tuh hendak menziarahi Nabi, ziarahilah para alim ulama dulu. Wa man safahani wa man safaha aliman faka'annama safahani. Orang yang musafahah akan orang alim, faka'annama safahani, maka seolah-olah dia mensafahai, bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman, orang yang duduk beserta orang alim, maka seolah-olah dia duduk bersamaku pada dunia. Wa man jalasani fit dunya, orang yang duduk bersamaku pada dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, karena nanti duduk besertaku di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan dengan berkah kita mengamalkan hadis-hadis tadi, kita sudah mengetahui fadilah-fadilah tentang hadis, fadilah-fadilah ilmu, fadilah-fadilah ulama, maka sebaiknya kita mengamalkan apa yang sudah kita tahu tadi. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semua, terutama memberikan manfaat kepada ulun. Ulun akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.